Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting. Gak cuma buat tugas sekolah, tapi juga buat kehidupan dan karier kalian nanti. Kita akan bongkar tuntas cara menulis teks prosedur yang benar, valid, dan profesional. Siap yuk, kita mulai. Pertama, mari kita lihat contoh analisis dari sumber resmi. Ingat, sumber adalah kunci. Kita ambil contoh dari pedoman fiksi ke-2020. Kenapa? Karena dokumen seperti ini sering jadi bahan ajar di sekolah. Di dalam pedoman itu, ada banyak sekali informasi penting, seperti persyaratan peserta, mekanisme seleksi, instruksi khusus selama pandemi, tahapan pengiriman proposal, sampai aturan keaslian karya. Semua ini adalah sumber yang valid. Dari dokumen tadi, seorang siswa bisa membuat teks prosedur yang jelas. Misalnya dengan judul, Cara Mengikuti Lomba Fiksi tahun 2020, atau Prosedur Persiapan Karya Fiksi Selama Pandemi. Ini bukti nyata bagaimana dokumen resmi menjadi fondasi untuk teks prosedur yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selalu mulai dari sumber yang terpercaya. Sekarang, kita masuk ke contoh yang lebih kompleks dan detail, lengkap dengan analisisnya. Kita akan pakai tema yang lagi relevan banget, cara mengurus hak cipta di DJKI, Kemenkumham. Ini penting banget buat kalian, para kreator. Tujuannya jelas, panduan ini akan menjelaskan langkah-langkah mendaftarkan hak cipta karya digital melalui sistem online. Hak cipta DJKI Kemenkumham. Sebelum mulai, apa saja persyaratannya? Kalian butuh KTP atau paspor, contoh karya digital yang mau didaftarkan, surat pernyataan keaslian karya, dan pastinya akun di situs DJKI. Mari kita bedah langkah-langkahnya satu persatu. Pertama, kunjungi laman resmi DJKI di ehakcipta.jipgo.id. Ingat ya, ini satu-satunya portal resmi untuk pengajuan hak cipta di Indonesia. Jadi jangan sampai salah situs. Kedua, buat akun pengguna baru. Kalian akan diminta mengisi data diri seperti nama lengkap, alamat email yang aktif, dan membuat kata sandi. Setelah itu, jangan lupa verifikasi akun melalui link yang dikirimkan ke email kalian. Ketiga, login ke akun DJKI yang baru saja dibuat. Cukup masukkan email dan kata sandi, lalu kalian akan masuk ke halaman dashboard utama. Keempat, setelah masuk, cari dan pilih menu pencatatan hak cipta. Biasanya menu ini ada di bagian navigasi utama, jadi mudah ditemukan. Kelima, isi formulir permohonan dengan lengkap dan benar. Data yang perlu dimasukkan antara lain judul karya, jenis ciptaan, tahun penciptaan, dan identitas lengkap pencipta. Pastikan tidak ada salah ketik. Langkah keenam adalah mengunggah file karya. Ini bisa berupa dokumen, gambar, video, atau file audio, tergantung jenis ciptaan yang kalian daftarkan. Perhatikan format file yang diterima oleh sistem, ya. Ketujuh, unggah surat pernyataan keaslian karya. Ini dokumen wajib untuk membuktikan bahwa karya tersebut benar-benar milik kalian dan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Langkah ke-8, lakukan pembayaran biaya PNBP atau penerimaan negara, bukan pajak. Pembayaran ini bisa dilakukan melalui berbagai bank yang sudah bekerja sama dengan DJKI ke-9. Tunggu proses verifikasi dari tim DJKI. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu, jadi harap bersabar. Dan yang terakhir, langkah ke-10, cek sertifikat hak cipta kalian. Jika permohonan disetujui, sertifikat digital akan muncul di dashboard akun kalian dan bisa langsung diunduh. Keren kan? Karya kalian sudah resmi dilindungi hukum. Contoh tadi diambil langsung dari pedoman resmi DJKI, makanya sumbernya sangat valid dan bisa dipercaya. Setelah paham contoh ini, kalian bisa coba menyusun teks prosedur lain berdasarkan sumber-sumber resmi lainnya. Nah, walaupun kelihatannya mudah, banyak siswa sering melakukan kesalahan saat menulis teks prosedur. Apa saja kesalahannya? Mari kita bahas, biar kalian nggak ikut-ikutan salah. Kesalahan pertama dan paling fatal adalah menggunakan sumber tidak resmi. Misalnya, mengambil informasi dari blog anonim, postingan media sosial yang nggak jelas sumbernya, atau video tutorial pribadi tanpa referensi yang kuat. Ini berbahaya, karena informasinya bisa salah. Kedua, seringkali ada yang menambahkan langkah-langkah yang sebenarnya tidak ada di sumber resmi. Mungkin niatnya baik, mau melengkapi,
Tapi justru ini bisa membuat informasi menjadi keliru dan menyesatkan. Kesalahan ketiga adalah kebalikannya, menghilangkan langkah penting. Ini biasanya terjadi karena tidak membaca dokumen sumber dengan teliti. Satu langkah terlewat saja, seluruh prosedur bisa gagal total. Keempat, menggunakan kalimat yang ambigu atau tidak jelas. Contohnya seperti, mungkin bisa dilakukan secara online. Kalimat seperti ini harus dihindari. Teks prosedur butuh kepastian, bukan kemungkinan. Kelima, urutan langkahnya tidak logis. Misalnya, menulis unggah file sebelum membuat akun. Tentu saja ini tidak mungkin dilakukan. Urutan harus runut dari awal sampai akhir. Keenam, menggunakan bahasa tidak baku. Padahal, teks prosedur, terutama yang bersifat resmi, harus ditulis dengan bahasa yang formal, jelas, dan mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang terakhir, tidak mencantumkan tujuan. Tanpa tujuan yang jelas di awal, pembaca jadi tidak tahu apa manfaat dan hasil akhir dari prosedur yang mereka ikuti. Untuk melatih kemampuan ini, guru biasanya akan memberikan beberapa jenis latihan. Pertama, menganalisis dan menyalin langkah-langkah langsung dari dokumen resmi. Ini melatih ketelitian. Kedua, menulis ulang prosedur tersebut dengan kalimat sendiri yang melatih kemampuan parafrase. Ketiga, mengubah prosedur menjadi bentuk grafis seperti infografik. Ini seru dan melatih kreativitas. Dan terakhir, mempresentasikan ide prosedur secara runut. Kalian bisa berlatih dengan berbagai topik, misalnya, cara mendaftar Standar Nasional Indonesia atau SNI, cara membuat proposal bisnis yang meyakinkan, cara membangun brand untuk UMKM, cara mengikuti lomba fiksi seperti contoh kita tadi, atau cara mengurus izin usaha. Konsinya satu, semua harus diambil dari sumber yang valid. Supaya teks prosedur kalian mudah dipahami, kuncinya ada pada kalimat efektif. Bagaimana cara menulisnya? Pertama, informasi harus jelas. Jangan tulis, siapkan dokumennya. Itu terlalu umum. Tulis yang spesifik, misalnya, siapkan KTP, NPWP, dan foto produk. Kedua, kalimat harus singkat dan padat. Hindari kalimat bertele-tele yang bikin pembaca pusing. Langsung ke intinya. Ketiga, gunakan kata kerja aktif atau kata perintah. Contohnya, klik, buat, pilih, unggah. Ini memberikan instruksi yang jelas dan tegas. Keempat, jangan ambigu. Hindari kalimat seperti, kalau bisa, jangan salah. Ganti dengan kalimat yang lebih pasti. Misalnya, pastikan data yang diunggah sesuai dengan data pada KTP 2025, gunakan penanda urutan. Kata-kata seperti pertama, kedua, selanjutnya, lalu, dan terakhir, sangat membantu pembaca untuk mengikuti alur langkah-langkah dengan benar. Kalimat efektif adalah nyawa dari sebuah teks prosedur yang baik. Setelah selesai menulis, biasanya kalian akan diminta untuk mempresentasikannya. Bagaimana cara presentasi yang keren dan efektif? Pertama, buka dengan tujuan yang jelas. Contohnya, halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan cara mengurus hak cipta karya secara online. Kedua, tampilkan visual seperti infografik atau tabel. Visual membantu audiens memahami alur dengan lebih cepat daripada hanya teks. Ketiga, bacakan langkah-langkahnya secara runut dan sistematis. Jangan melempet-lempet agar audiens tidak bingung. Keempat, berikan catatan penting di sela-sela presentasi. Misalnya, informasi soal waktu pemrosesan, total biaya, atau syarat-syarat wajib yang tidak boleh terlewat. Dan terakhir, tutup dengan ajakan atau call to action yang kuat. Contohnya, jadi, tunggu apa lagi? Mulailah melindungi karya-karya kalian sejak sekarang. Sebagai penutup, kenapa sih kemampuan menulis teks prosedur ini sangat penting? Ini bukan cuma soal nilai pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah keterampilan hidup yang sangat berharga. Nanti di dunia kerja, kalian akan sering banget diminta untuk melakukan hal serupa. Menyusun SOP atau standar operasional prosedur perusahaan, menulis panduan kerja untuk tim, membuat buku manual produk, menyusun modul pelatihan, atau membuat prosedur standar layanan untuk pelanggan. Kemampuan ini sangat dicari, terutama jika kalian bercita-cita menjadi seorang wirausahawan, manajer, pengembang produk, humas, teknisi, pegawai negeri, atau profesional di bidang teknologi. Dengan menguasai cara menulis teks prosedur dari sumber yang valid,
kalian tidak hanya mampu membuat teks yang berkualitas, tapi juga sedang membangun diri menjadi pribadi yang teliti, profesional, dan dapat dipercaya. Itu dia pembahasan lengkap kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung kalian praktikan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.